wabarakatuh. Selamat datang di Lentera, tempatnya ngobrol seru, santai tapi tetap penuh ilmu. Dari sekolah untuk semua. Hai Excellencer semuanya, berjumpa lagi hari ini di Lentera Ramadan Jilid yang kedua bersama Mem Ica dan juga Mem Ani. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang tidak kalah istimewa dari podcast sebelumnya. Dari siapa Mem Ani hari ini kita? Hari ini kita kedatangan salah satu wali murid spesial kita yang tentunya nanti akan memberikan banyak inspirasi. Langsung saja Mama. Terima kasih Bunda untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya hari ini? Lancar? Alhamdulillah ya. Lancar selalu ya. Perkenalkan, saya adalah Ibu Heni Ambayati MPD. Saya merupakan wali murid dari Kak Cleo yang saat ini sudah menginjak di kelas 9R. Senang bertemu dengan Mam Ica dan Mam Ani. Oke, terima kasih Mama sudah menyempatkan waktu untuk kesini ngobrol-ngobrol ya Mem dengan kita hari ini. Mungkin hari ini jadi nanti temanya kita ngobrolin soal itu ya Mem, pendampingan akademik. Bagaimana sih Kak Cleo belajar, kemudian juga bagaimana Kak Cleo karena sudah kelas 9 jadi melanjutkan ke sekolah lanjutan begitu ya Mah. Oke, kita langsung saja ya Bunda. Hari ini ke pertanyaan yang pertama nih, bagaimana sih Mama itu menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk kakak di rumah nih Mah? Terima kasih Bunda, pertanyaannya bagus sekali ini. Sebagai orang tua, kita tentunya ingin anak kita itu menghabiskan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Salah satunya dengan belajar, tidak hanya bermain HP terus ataupun sekedar rebahan di kamar gitu. Nah, sebagai orang tua untuk mendukung kegiatan belajar anak, kita perlu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Ada beberapa langkah yang telah saya lakukan, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya Bunda ya, sebagai orang tua. Yang pertama itu saya mengajak anak untuk berdiskusi, membangun komitmen. Jadi bagaimana nih kita menentukan jadwal kegiatan pembelajaran anak saya itu setiap harinya gitu. Saya nggak mau anak itu belajar itu jadi kayak cuma perintah. Kalau diperintah itu dia akan merasa berat. Tetapi kalau kita melibatkan, kita bangun komitmen, jadi belajar itu bukan hanya perintah tapi sebagai bentuk tanggung jawab dia sebagai anak dan sebagai pelajar begitu Bunda. Kemudian yang kedua, durasi waktu belajar anak saya itu saya batasi. Jadi setiap hari itu hanya 1 sampai 1,5 jam. Karena otak manusia itu kan konsentrasinya hanya sekitar 1 jam ya Bunda ya. Selebihnya dia akan menurun begitu. Kemudian untuk menciptakan suasana yang nyaman juga saya menjauhkan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasinya. Seperti HP, televisi, ataupun gangguan dari adiknya sendiri gitu Bunda. Itu juga bisa mengganggu ya Maya? Iya betul sekali. Jadi kalau anak belajar tapi di sampingnya ada HP, nanti sebentar-bentar lihat pengen ini ya Mah? Lihat anak sama temennya, pengen lihat status, nanti scroll media sosial, lupa lah tadi dengan tujuan utamanya belajar gitu. Jadi kalau waktu belajar HP nanti dulu gitu. Kemudian gangguan yang lain seperti adiknya, kadang namanya jaraknya dekat ataupun masih punya adik kecil itu kan dia pasti gangguin, kemudian belajar apa Kak, tapi bukan nanya aja nih, pasti ada yang diusilin, akhirnya berantem atau terjadi sesuatu hal yang akhirnya nanti memecah konsentrasi belajarnya begitu Bunda. Oh begitu, baik. Seru sekali ya, Mama ini sudah membentuk komitmen dari awal dengan kakak supaya memang semuanya sudah teratur dan sesuai kesepakatan gitu ya Ma. Kemudian Ma, dari segala, mesti kan kakak ini butuh dukungan ya Ma dalam proses pembelajaran, dalam proses apapun menjalani apapun sekolah ini. Kemudian bentuk dukungan apa sih Ma yang mungkin menurut Mama yang paling berdampak besar untuk kakak? Dukungan yang saya berikan itu sederhana Bunda. Yang pertama pastinya sebagai orang tua saya memberikan motivasi dan pengertian bahwa untuk mencapai cita-cita itu tidak mudah, butuh proses, butuh kerja keras, butuh semangat yang tinggi, yang konsisten, tidak hari ini belajar, besok tidak. Yang lebih penting itu konsistensinya Bunda. Konsisten itu memang penting banget ya Bu. Berproses ya Mah ya. Betul, tidak ada yang instan. Betul, gitu. semuanya harus ada prosesnya. Kalau sudah menyerah di awal ya nggak jadi gitu ya. Atau biasanya kan anak-anak semangatnya di awal gitu, nanti kendor orang tua juga begitu kan. Kalau saya tidak
yang penting konsisten gitu, tidak lama belajarnya tapi konsistensinya. Kemudian saya juga memfasilitasi anak-anak. Kalau untuk pendidikan tuh saya mengusahakan Bunda, misalnya kita memberikan fasilitas belajar dari lingkungan yang nyaman tadi, kemudian misalnya dia butuh laptop atau buku-buku yang mendukung kegiatan pembelajarannya, ataupun dengan memberikan les-les tambahan. Misalnya kayak Kak Cleo ini kan sukanya musik ya Bun, ya saya akan arahkan dia les musik begitu, atau dia mau les renang ataupun les olahraga yang lainnya juga Bunda. Baik, menarik sekali ya, Mem. Banyak berarti dukungannya banyak ya dari segi apa tadi sarana prasarana juga Mama mengusahakan yang terbaik, kemudian secara motivasi ya dari secara mentality juga diusahakan. Bukan melihat hanya dari porsi banyaknya jam belajar, tapi konsistensi tadi memang penting. Dimanapun konsistensi pasti akan selalu terpakai dia, Mama. Menjaga konsistensi itu yang memang sulit ya, Mah ya. Kalau anaknya sudah punya bekal tapi kok tidak konsisten, nah itu bisa putus di jalan nanti. Iya, biasanya saya mengkaitkan dengan dongeng Bunda. Jadi kan saya tuh kan karena saya guru TK ya, jadi saya kok suka mendongeng dan anak. Jadi ada satu dongeng yang saya suka ingatkan kepada anak-anak. Dongengnya kecil aja nih, sepele ya. Cerita tentang kelinci dan kura-kura. Itu juga kita pasti sering itu ke anak ya, pasti yang di rumah juga sudah tahu kan. Ya pasti sudah sering hafal mendengar ya. ya Bunda. Jadi saya bilang kelinci itu kan pinter ya, larinya lebih kencang daripada kura-kura. Tapi dia santai-santai dulu, istirahat dulu lah, nanti dulu, menunda-nunda. Nah, kesuksesan itu tidak bisa kita tunda. Waktu kita menunda sehari ini, kita akan digantikan oleh orang lain gitu. Sedangkan kura-kura mungkin dia lambat tapi dia konsisten, akhirnya dia bisa menang. Itu yang selalu saya bilang ke anak-anak saya begitu. Luar biasa Mama. untuk motivasi untuk orang tua juga ya Bunda ya, berarti ya memang pengibaratannya tuh sepele gitu dengan cerita yang memang sudah sering kita dengar gitu ya, memang sudah pada tahu gitu. Jadi memang yang namanya belajar itu berproses dan hasilnya nanti bisa dinikmati di akhir ketika mau konsisten gitu Mama ya. Nah kemudian tadi Mama juga bercerita memberikan waktu kakak untuk menikmati hal yang dia suka, seperti ada les renang, kemudian ada les musik dan lain sebagainya. Nah itu ada pembagian waktu antara belajar dan istirahat serta les-les tambahnya itu seperti apa Mama menjadwalkannya? Oke Bunda, terima kasih. Kalau saya itu orangnya termasuk agak disiplin ya Bunda ya. Jadi disiplin tapi saya juga longgar juga untuk hal-hal tertentu. Jadi kan anak kita ini kan pulangnya sudah sore ya Bunda ya. Sudah 3:30 full day school karena sampai rumah jam 4 atau ada ekstra sampai rumah jam 5. Jadi saya tidak mungkin kan pulang sekolah langsung kita suruh belajar. Dia kan pasti sudah lelah secara fisik dan mental. Tadi seperti yang di awal kita menyusun jadwal pembelajaran. Jadi kalau malam itu belajarnya antara jam 7 sampai jam 8 atau jam 8 sampai jam 9. Melihat kondisi saya juga karena saya juga mengajar, jadi dia itu mendapat waktu saya dampingi belajar itu setelah saya mengajari anaknya orang lain gitu. Nah, berarti memang personal khusus dari Mama langsung nih ya? Iya, betul. Selalu didampingi gitu ya Mama? Saya berusaha mendampingi Bunda. Jadi setelah saya selesai belajar gitu, dia jam 9 itu wajib harus sudah tidur, harus istirahat. Karena saya tidak mau dia kurang waktu untuk istirahatnya, nanti kesehatannya akan terganggu. Tetapi di akhir pekan mereka itu boleh, misalnya Sabtu Minggu, mereka boleh bermain HP, mereka boleh santai-santai saja, boleh mereka mengikuti kegiatan yang tadi bukan di luar akademik, les musik ataupun olahraga. Bahkan saya mendampingi mereka dalam berolahraga gitu Bunda, setiap Sabtu itu. Kemudian biasanya Sabtu juga waktu kami me time, waktu untuk keluarga. Tapi dia juga boleh pergi bermain dengan temannya gitu, asal tidak terlalu lama, karena saya membuat komitmen dengan anak-anak Sabtu Minggu itu waktu untuk keluarga. Makanya saya tidak mengambil job di hari Sabtu dan Minggu gitu. Itu pembagian waktunya. Jadi anak itu juga perlu waktu me time ya Bunda. Kalau kita tuntut belajar terus ya juga stres deh anaknya. Apalagi anak remaja juga pengen hangout dengan teman-temannya, pergi ke kafe. Anak zaman sekarang ya Bun ya, gitu. Ngomong remaja nih namanya anak remaja sekarang kan waktunya untuk mencari jati diri biasanya. Dan tentunya dalam proses studinya itu kan pasti fluktuatif tuh. Kadang semangat, kadang nggak semangat. Ada nggak sih cara Mama yang khusus tersendiri nih memotivasi kakak supaya ya itu tadi selalu semangat dan bisa konsisten gitu? Oke. Untuk
anak itu memang kadang ada capeknya ya Bun ya. Tapi kalau saya lihat kondisi dia memang dia butuh istirahat, saya berikan dia ruang untuk istirahat Bunda. Tapi jangan kelamaan nih. Misalnya kayak kemarin habis tes untuk jenjang selanjutnya. 1 minggu ya Kak, kamu 1 minggu ini boleh free ngapain aja, saya bilang boleh istirahat. Tapi habis ini kamu persiapan untuk tes TKA. Jadi perlu diingatkan juga Bun, ya kan kita anak kendor, kita jadi kendor. Kasihan terus nanti nggak tercapai nih tujuan utama kita apa gitu. Jadi orang tua yang perlu mengawasi juga sih Bun. Jadi memang tidak full memforsir, tapi tahu porsinya Ada itu ya. dan pendampingan terus Pendampingan. dengan cara yang bisa diterima gitu. Karena ya. tadi di awal sudah melibatkan tadi ya Mas, Kakak Betul. dilibatkan dalam penentuan jadwalnya. Jadi iya. pendapatnya itu juga harus Didengar. Iya. Jadi tidak semata-mata orang tua hanya Kak kamu ini enggak, tapi anak juga diminta pendapat bagaimana. Jadi memang anak merasa juga nyaman menjalani. Begitu nggak Mas? Iya, jadi tidak tertekan ya Bun. Betul sekali. Nah, Mama pastikan ketika mendampingi kakak nih selama mungkin dari SD bahkan sekarang di SMP, pastikan ada kalanya kakak mengalami sebuah kegagalan atau mendapatkan nilai atau mendapatkan mungkin belum sesuai harapan yang harapannya tidak ya. sesuai dengan ekspektasinya dia. Itu bagaimana sih Mama menghadapi kakak di tengah menghadapi kegagalan tersebut, Ma? Di dalam proses belajar, saya selalu tekankan kepada anak saya, gagal itu bukan suatu hal yang aib gitu ya Bun. Bunda juga pernah gagal, tetapi bagaimana nih kita belajar dari kegagalan itu. Oh kemarin gagal nih misalnya, pernah ada misalnya dia ikut lomba, dia gagal tidak menang. Saya sudah senang dia ikut lomba aja, karena untuk berangkat lomba itu tidak semua anak mau berangkat ya Bun ya. Dari lomba itu kita sudah juga belajar loh Bun. Kita belajar bagaimana kita mental kita diuji ya Bun ya. Kita belajar untuk menerima kegagalan kita berlapang dada. Ternyata saya juga lemah nih di bidang ini, berarti apa yang harus kita perbaiki. Jadi jangan fokus ke kegagalannya, tapi kita apresiasi juga dia sudah mau mencoba. Tapi misalnya dia kurang nih, ternyata dia ini misalnya nilai rapotnya jelek karena mungkin dia kurang semangat belajarnya atau kurang memperhatikan gurunya. Nah itu yang perlu kita perbaiki. Berarti kemarin kurang apa? Nah ya udah diperbaiki, belajarnya ditambah. Atau kamu butuh les tambahan nggak? Atau perlu bimbingan nggak? Gitu Bunda. Baik, seru sekali ya. Mama ini saya rasa ini orang tua yang sangat care ya, Betul. selalu mendampingi dan siap sedia untuk Anak. Kemudian mah dengar-dengar nih Kak Cleo kan habis pangtukir nih. Iya. Dan alhamdulillah ya, kita doakan semoga hasilnya juga sesuai terbaik dengan dan harapan. lolos sehingga bisa Amin, melanjutkan di amin. Taruna Nusantara ya Ma, Amin. rencananya. Kemudian mah tentunya mungkin untuk memilih Taruna itu ekspektasi atau harapan dari orang tua juga kan Ma. Apakah pernah Kak Cleo merasa terbebani gitu Mama? Atau tidak, atau memang dari kakak sendiri? Sejauh ini tidak Bunda. Jadi saya punya metode ya Bunda ya. Metode khusus. Jadi ketika melihat SMA Taruna Nusantara ini sebagai salah satu sekolah yang reputasinya baik begitu. Langkah awal yang saya lakukan itu, saya tidak langsung Kak kamu masuk sini ya, tidak. Tetapi saya ajak berkunjung ke sana karena kebetulan murid saya ada yang di sana nih Bun. Saya ajak, saya lihat ternyata bagus sekali ya ketika mereka show itu di Taruna Magelang. Kak kamu nggak pengen nih Kak jadi anak-anak yang kayak gitu? Saya pancingnya seperti itu. Ih di sini fisiknya Bun, dia bilang dicoba dulu, saya bilang gitu. Nah saya pancing dulu. Jadi ya itu saya bilang tidak saya langsung paksa di situ, saya kasih gambaran. Kemudian saya pergi juga nih ke kampus Taruna yang ada di Malang. Oh iya. Nah, sekolahnya kan bagus banget tuh ya Bun ya. Terus Lebih baru ya, Kak? Iya baru kan. Kamu pengen enggak Kak sekolah di sini? Iya ya Bun, bagus ya Bun. Jangan cuma lihat bagusnya, tapi kalau kamu masuk di sini kebebasan kamu akan terbatas. Saya bilang di sini disiplinnya tinggi. Terus saya sampaikan positif negatifnya. Jadi dia akan berpikir sendiri. Nah sebenarnya dia mikir oh ya Bun aku fisikku lemah. Ya makanya kita harus mulai bertahap. Kalau kamu fisiknya lemah dicoba dulu. Kalau kamu memang tidak mampu ya kita sudah, saya bilang. Nah, jadi waktu kelas 8 semester 1 Bunda, itu saya sudah latih fisiknya. Karena yang saya lihat di iya, karena anak saya kan memang saya memaklumi ya Bun, fisiknya agak lemah begitu ya. Tetapi setelah saya lihat, saya ikutkan di kegiatan ini Serani yang ada di Kodim, ternyata gurunya bilang bisa kok Bu
malah dia lebih konsisten dia larinya. Jadi kalau lari itu tidak hanya lari banter terus berhenti gitu, tidak, tapi pelan konsisten. Jadi jantungnya kan bagus. Oh ya udah, kalau saya bilang diteruskan aja, saya bilang tanya lagi anaknya, kamu siap enggak di situ? Jadi enggak, saya bilang. Jadi Bun siap. Ya udah kalau gitu ini fisik nanti bulan sekian di bulan Desember kalau nggak salah kita sudah mulai akademik gitu. Jadi ada targetnya. Ternyata maju kan itu penerimaannya kan di bulan September. Nah itu, aduh gimana ini mepet nih waktunya. Ya udah akhirnya kami berkomitmen, ya udah waktu marbainnya dibatasin tapi setiap weekend kamu boleh. Tapi yang hari-hari lain setiap malam itu sudah wajib untuk mengejar akademiknya gitu. Biasa ya. Semangat juga Kak Cleo ya. Jadi memang itu ya Bun, maksudnya memang ditawarkan kemudian dilihatkan secara langsung gitu ya Mas. Jadi memang anaknya motivasinya muncul dari dirinya sendiri. Kadang kan ada yang ya udah manut sama orang tua, kadang ada yang beberapa yang seperti itu. Tapi mama memang menawarkan dulu, kemudian juga kakaknya tertarik dan ya yuk bareng-bareng dicoba. Dan alhamdulillahnya juga Kak Cleo-nya itu ya bisa mengikuti ritme yang dijadwalkan mama dia mau gitu ya, anaknya. Oke, baik Mama. Nah, berarti kan mama itu berarti kalau kami lihat kan komunikasinya dengan anak itu sangat terjaga dengan baik, sangat baik sekali. Ya, maksudnya anak juga mau terbuka dengan mama, itu bagaimana sih Mas tips komunikasi nih supaya Membangun kami hubungan nih, yang terbuka. kami kan juga sebagai ibu nih yang nanti putra-putrinya masih kecil, supaya dari kecil itu bisa anak-anak mau terbuka dengan orang tua, menceritakan keluh kesah, pengen apa itu ngomong tuh seperti apa kalau mama? Oh, kalau saya tuh begini Bunda, karena saya orang tua tunggal, jadi saya itu tidak ingin ada ruang kosong di hati anak saya. Jadi saya mencoba membangun komunikasi yang baik, itu salah satunya ketika makan Bunda. Kalau makan kami tidak ada yang pegang HP, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya Bun. Kemudian saat mau tidur ataupun saat santai itu saya bukan menanyakan tadi belajar apa di rumah, tidak, tapi tadi gimana Kak di sekolah, seru nggak belajarnya, main apa tadi di sekolah gitu, gimana, enak nggak tadi kegiatannya gitu. Nah nanti dia akan terbuka. Kemudian kalau anak bercerita itu kita harus bisa menahan ego ya, lebih tepatnya. Jadi jangan anak baru mau cerita kita sudah menghakimi, sudah emosinya marah-marah. Nah itu yang saya sendiri pun belajar ya Bun, karena saya itu juga belajar parenting gitu ya Bun. Saya nggak mau anak saya nanti dia tertutup, apalagi di masa remaja ya Bun ya. Jadi saya berusaha mendengarkan, mau cerita tentang teman atau tentang guru, tentang permasalahan di sekolah, ataupun mungkin dia bercerita tentang lawan jenisnya, saya itu berusaha untuk mendengarkan. Tetapi kalau misalnya nih udah agak ada sesuatu yang melenceng gitu ya, kita kasih pemahaman. Apalagi anak remaja ya, pastinya kan dia pasti pernah tertarik dengan lawan jenis ya Bun ya. Nah saya juga takut sebenarnya, dalam hati itu takut Bun. Coba jangan, katanya itu psikolog, jangan langsung menghakimi, nanti anakmu gak bakal mau cerita. Tapi itu betul Bunda. Jadi saya praktekkan, alhamdulillahnya anak saya terbuka dengan saya, mau punya masalah apapun. Jadi dia tidak menutup, misalnya dia berbuat salah pun dia tidak akan menutupi kesalahannya. Dia bilang, Bun maaf ya tadi aku ulangannya dapat segini, tapi itu udah tertinggi Bun, temanku lebih jelek lagi misalnya gitu. Saya bilang sama-sama jelek, selisih nilainya segitu gitu. Walaupun dalam hati ini anak aduh nilainya lebih sih, tapi ingat tidak boleh egois, tidak boleh menghakimi. Jadi saya juga belajar Bunda untuk menjadi orang tua yang mendengarkan, jadi pendengar yang baik, tidak langsung menjudge atau menghakimi anak-anak. Senang sekali ya Jadi punya ini. Jadi sama anak tuh bisa terbuka, sangat sehat sekali komunikasinya ya, hubungannya terjalin. Ini ngomongin tentang hubungan yang sehat, kita juga butuh kulit yang sehat kan? Betul. Nah, kita ada satu produk nih Mal, supaya untuk menjaga kulit kita tetap sehat. Dari mana Bunda Ica? Kita punya Avika Vika 3. Jadi Mal boleh dilihat di sini. Itu adalah salah satu produk skincare ya Bunda, Mama. Ini adalah Avika 3 Skincare. Itu merupakan paket perawatan kulit untuk kulit normal dan juga akne atau berjerawat. Kalau anak muda kan sering ya Ma, apalagi Kak Cleo mungkin sering olahraga dan lain sebagainya, itu kan pasti terkena
terkena matahari, debu dan lain betul. sebagainya. Nah, di Avika 3 ini ada tonernya, ada sunscreen untuk kulit normal, ada day cream, kemudian juga ada krim malam serta facial wash dan serum wajah. Jadi lengkap untuk dari tahap awal sampai dengan akhirnya. Nah, produk ini tuh aman mah untuk segala Usia. dan kalangan, baik pria, ibu hamil, wanita, menyusui. Jadi muda tua semuanya Bisa aman, pakai. bisa menggunakan ini gitu mah. Jadi sunscreennya sendiri itu terdiri dari SPF 50 mah yang sangat cocok untuk kulit kering dan normal dengan kandungan zinc dioxide dan juga niacinamide untuk menyamarkan noda hitam. Sedangkan pada aknenya atau yang jerawat itu memberikan perlindungan kulit dari sinar UV dengan SPF 30 serta memiliki kandungan sulfur pada krim malam yang mampu mengontrol minyak berlebih. Nah, jangan khawatir kalau mungkin pada takut ini belinya di mana ya? Gitu ya, Mem. Ada di mana, Bunda? Kita bisa membelinya di Apotik Sai 2 atau mungkin yang mau cari di Instagramnya juga bisa mah. Nanti bisa dilihatkan. Boleh nih, Atau- Bun. Iya, jadi untuk perawatan apalagi Iya. anak muda ya, Mah. Zaman sekarang itu kan sering Perubahan terpapar hormonnya ya, Bun, ya. Dan iklim cuaca sekarang Cuacanya butuh yang tidak menentu Iya, gitu ya. perawatan. Bun. Oke. aduh ngomong Kan apa? terlalu seru ngomongin skincare nih, Mah. Oke. Lanjut ya, Bunda. Iya, kita lanjut lagi ya. Kemudian Mama, ini tadi kan sudah di-spill sedikit bahwa kakak ini memilih di Taruna Nusantara. Kira-kira mungkin yang di rumah untuk adik kelasnya juga bisa caranya gimana sih menentukan sekolah yang tepat dan tepat yang baik dan cocok untuk pribadi masing-masing gitu ya. Biar Pertimbangannya tidak apa salah. aja ya? Kalau gitu orang ya? kuliah bilangnya biar nggak salah jurusan. Oh iya, betul benar. Masuk apa jiwanya Saya di kira mana kan kan kayak setiap gitu ya. sekolah itu mempunyai ciri khas atau Masing-masing. karakter tersendiri. Jadi gimana sih supaya kita nggak salah pilih sekolah untuk diri kita? Untuk memilih sekolah lanjutan, hal yang pertama yang saya lihat itu adalah kemampuan anak kita sendiri. Kita melihat bakat minatnya ada di mana, kemampuan akademiknya bagaimana. Kemudian setelah kita paham nih anak kita arahnya mau kemana, kita tanyakan juga kan dia tadi maunya kemana gitu. Saya juga melihat reputasi dari sekolah yang saya tuju, bagaimana kurikulumnya, proses pembelajarannya. Jadi kita kalau masuk di situ berarti sudah siap dengan konsekuensinya. Seperti contohnya kan SMA Taruna Nusantara ini kan sekolah berasrama ya Bun ya. Nah saya bisa melepas Cleo untuk masuk SMA Taruna Nusantara kalau dia sudah memang udah punya bekal. Kalau akademik alhamdulillahnya lumayan ya Bun ya. Kemudian yang kedua kemandiriannya, karena nanti dia akan jauh dari saya. Bagaimana dia mengurus dirinya, bagaimana kalau ada permasalahan secara fisik mentalnya gitu, dia harus sudah siap. Kemudian cara belajarnya dia alhamdulillahnya sejauh ini dia sudah rutin gitu loh, konsisten dia belajarnya gitu. Walaupun misalnya saya tidak bisa mendampingi, dia juga bisa belajar sendiri gitu. Jadi pertimbangannya itu. Kemudian kita pahami dulu sekolah yang kita pilih ini kurikulum yang digunakan apa gitu, sistemnya bagaimana gitu, outputnya bagaimana, kita mau kemana setelah lulus dari sekolah lanjutan ini kan Berarti harus Sudah jauh tahu lagi pandangannya ya. ke depan. iya Arahnya kemana? supaya tidak salah jurusan tadi Bunda. Jadi kita lulus dari sini kita maunya kemana kuliahnya kan kita nanti jenjang SMA tuh kan lanjutnya ke kuliah ya Bunda ya. Jadi menentukan SMA juga menentukan kuliahnya. Iya betul, malah dasarnya ya kan Bunda ya. Setelah itu yang ketiga tentunya kaitannya dengan finansial ekonomi. Jangan sampai nanti kita punya sekolah yang bagus, tapi di tengah jalan putus. Akhirnya kan mental anak jadi down gitu. Jadi kita lihat diri kita dulu begitu. Tapi berarti kalau untuk melihat SMA kita melihat universitas kita lihat SMA. Kalau melihat SMA kita lihat kemana mah? SMP dong. Tentunya di SMP Kutai Bumi Karti. Makasih ya. Promo nih kita jadinya ya. Iya. Oke, baik Mama. Berarti kan Mama tadi menceritakannya itu sudah sangat melibatkan kakak gitu ya, Iya, Mah, dalam proses penentuan pengambilan keputusan. Apapun itu ya, Mah. Berarti tidak Iya. hanya sekolah. Apakah Tidak. juga di proses yang lainnya seperti apa nih? Misalnya kakak menentukan ingin ikut les tambahan ini itu apakah juga Mama selalu melibatkan kakak atau seperti apa, Mah? Tentu saja saya melibatkan anak Bunda. Karena nanti kalau saya suruh les ini nyatanya dia tidak mau, kan dia tidak nyaman enjoy. menjalaninya gitu ya. Nah, ketika melibatkan anak ini dalam mengambil keputusan itu
tentunya ada perbedaan pendapat ya Bun, eyel-eyelan ya pernah, berantem ya pernah. Tapi saya juga harus lihat lagi pendapat anak kita itu benar nggak, kan dia yang menjalani ya Bun. Aku ya capek lah Bun kalau begini gitu. Atau dia misalnya minta les tambahan, Bun saya mau begini, tapi di situ misalnya nih ya Bun, mahal ya Kak. Gimana kalau saya kasih tawaran di lain begitu? Atau kamu butuhnya lesnya yang ini mau nggak Kak gitu? Dia mau sih Bunda. Jadi perbedaan pendapat itu udah sering juga, nanti otot-otot. Tapi saya sebagai orang tua itu yang harus banyak belajar Bunda. Kadang itu kan kita hanya menuntut ya Bun ya, tidak melihat kondisi fisik anak ataupun kemampuan dia sendiri. Aku nggak mau Bun kalau begini. Nah dia boleh menyampaikan, ya sudah kalau memang itu pilihanmu, tapi ingat konsekuensinya apa, dampak positif, dampak negatifnya apa. Nih orang Bunda cuma mengarahkan gitu, tapi sejauh ini ya alhamdulillah tidak pernah salah jalan sih Bun ya. Baik saya ataupun dia, jadi sama-sama lebih enak itu ya kita saling lah Bun. Kalau orang tua juga jangan terlalu keras, jangan terlalu memaksa anak kan, jadi juga bisa nyaman dengan kita gitu loh, mau menyampaikan apa yang dia rasa gitu. Jadi tidak terpaksa menjalankan sesuatu. Kalau terpaksa dia tidak akan pernah konsisten dia. Pasti oke hari ini kalau dimarahi berangkat, besok nggak berangkat, begitu kan Bun? Oke, betul. Harus dari dalam ya Bu, pintar-pintar ngambil hati anak juga Iya. ya Ya, tadi Bu. lewat komunikasi yang itu ya Mah, terbuka gitu ya dengan anaknya. Jadi deg-deg sih ya anak kuliah juga. Baik, Mama, ini kan kakak sudah mau melanjutkan pendidikannya. Kira-kira mungkin apa sih harapan Mama yang mungkin untuk Kak Cleo, atau mungkin nanti mewakili isi hati mama-mama yang di rumah juga, harapan untuk anak-anak lainnya dalam melanjutkan sekolah untuk sekolah selanjutnya. Untuk sekolah selanjutnya harapan saya adalah anak saya bisa tumbuh menjadi anak yang berkarakter, berakhlak mulia ya tentunya saja Bunda. Kemudian dia bisa mandiri, memiliki jiwa kepemimpinan dan memiliki public speaking yang bagus, serta yang utama juga akademiknya tentunya, karena itu akan bekal dia di jenjang kuliahnya nanti Bunda. Itu dengarkan ya excellent di rumah. Mungkin ini tidak hanya harapan Mama untuk Kak Cleo, tapi sebenarnya bisa mewakili isi hati Orang mama tuanya di ya. rumah. Jadi memang harapannya memang seimbang semua gitu ya Mah. Akhlak juga baik, kepribadian baik, akademiknya juga baik, seperti itu. Nah itu adalah doa-doa dari Amin. para orang tua semuanya begitu ya, para accelerators. Nah untuk pertanyaan yang terakhir nih Mama, pesan dari Mama utamanya untuk siswa-siswi kelas 9 yang pada saat ini itu sedang berjuang. Ini kan nanti banyak ya Mah prosesnya untuk menjelang kelulusan. Mama pasti juga mendampingi kakak, ada TKA, kemudian minggu depan saja sudah SAS ya, ada SAS, betul. TKA, kemudian nanti ada ujian. Itu pesan Mama untuk putra-putri kita tuh apa sih Mah, untuk ya supaya tetap semangat seperti itu? Bagaimana? Pesan saya untuk seluruh siswa kelas 9 SMP UT Bumi Kartini yang keren dan oke ini tentunya. Ini saya nggak di endorse ya Ma. Kita nggak maksa loh ya. Dan pesan saya adalah teruslah belajar konsisten, karena tidak ada kesuksesan yang instan. Jika kamu tidak ingin bekerja keras di masa mudamu, maka kamu akan bekerja keras di masa tuamu. Kesuksesan itu diraih, dikejar. Begitu dari saya. Luar biasa. Ingat Perbincangannya konsisten sangat berbobot hari ini pokoknya ya Bun. dan tentunya menginspirasi, dan Betul. semoga banyak pelajaran yang bisa diambil oleh excellers dan juga orang tua di rumah. Tidak berasa Bunda Ica, kita sudah sampai di penghujung acara Mama. Kemudian kita ucapkan terima kasih untuk Mama yang sudah berkenan Menyempatkan hadir di waktu. sini untuk mengisi di Lentera kita. Kemudian hari ini acara kita disupport oleh PO Beju, Impresa Media Wisata, dan juga Afika 3. Jadi tanpa pihak-pihak tersebut pasti kelancaran acara kita tidak bisa berlangsung. Itu juga dengan kehadiran Mama hari ini ya, sudah menyempatkan waktu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, Mama, Mama. sehat selalu. Semoga harapan Mama terhadap Kakak Cleo bisa tercapai dan nanti dilancarkan dan diterima di sekolah impiannya, itu di Taruna. Nah, Kami pamit undur diri, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.